Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Hah, datang ke restoran tapi masak sendiri? Pakai uap alami lagi. Oke, sekarang aku lagi ada di Jokumushi Kobo Beppu. Ini tuh tempatnya unik banget, tapi kalau kalian mau tahu, nanti aja aku kasih taunya. Nah, ini lokasinya tuh ada di Kanawa. Ini kayak gini tempatnya. Dan kalian lihat kan ada uap-uap gitu. Penasaran gak sih ini tuh kenapa bisa ada uap alami di restoran ini? Nah, nanti aja ya aku jelasin ke kalian. Oke, ini aku salvok sama batu yang ada di sini. Jadi batu itu tuh ternyata isinya tuh puisi. Jadi asap hangat mengabur ke langit menyelimuti kaki gunung. Nah, gimana nih? Udah aku spill depan-depannya, kalian udah ada yang bisa tebak? Sampai sini penasaran nggak? Menurut kalian ini tuh apa? Oke, jadi kita akan mulai masuk ke restoran ini. Jadi pertama-tama kalian lihat depannya itu kayak ada tempat untuk minum. Ini tuh ternyata bisa diminum. Tempat minum air panas alami. Karena kandungan mineral air panas ini maksimal hanya boleh minum 60 ml per hari. Jadi nggak boleh lebih ya. Terus anak di bawah 15 tahun tuh nggak boleh minum. Jadi biasanya juga kalau ada orang yang punya penyakit ginjal, kondisi pencernaan tertentu, sedang menjalani perawatan khusus nggak boleh. Kalau kalian mau nanti kalian tinggal minta aja resepsionis ya. Oke, jadi Jigokumushi, metode memasak tradisional dengan uap bumi atau onsen hills. Nah, Kobo itu tempat produksi. Estimasi kalau kalian mau makan di sini tuh 40 menit ya. Nih menu-menunya. Menunya tuh beragam banget, tapi memang kebanyakan tuh kayak sayur, makanan hasil laut, daging, dan nasi. Seperti yang kalian lihat, semuanya di steam. Tuh, harga-harganya juga masih terjangkau. Jadi kalau kalian pengen makan sehat itu dan mencoba vibes yang baru, mending cobain kesini. Nah, ini juga untuk panduan melakukan kayak aktivitas di sini. Jadi pergi ke resepsionis dulu untuk dapetin nomor tiket. Tuh ada bahasa Inggrisnya juga, jadi kalian gak usah khawatir. Itu resepsionis areanya. Lanjut, selagi menunggu pilih menu dan beli tiketnya di mesin tiket itu. Habis itu menunggu di dalam sampai dipanggil. Nah, setelah itu sampai dipanggil diberikan tiket kepada resepsionis saat kalian dipanggilnya ya. Nah, ini juga ada bir gitu. Cuman ini birnya nggak boleh diminum di sini ya, jadi kalian boleh beli tapi dibawa pulang. Di sini nggak boleh minum alkohol. Dan kukusan jigoku selesainya dalam 15 menit. Jadi 400 yen bisa memasukkan hingga 3 item standar. Lebih dari 4 item silahkan tanyain ke staff ya. Alergi bahan makanan silahkan tanyain ke staff. Misalnya kalian ada alergi udang, jadi nggak boleh makan. Atau alergi yang lain boleh kalian langsung info aja untuk biar aman. Nah, sekarang aku lagi cobain pakai mesinnya. Jadi ini bisa dengan bahasa Inggris ya. Tuh, aku lagi pilih-pilih menunya kira-kira apa. Tuh ada oyster, ada steam udang, terus juga ada sayuran. Ada dumpling juga ada. Tuh. Jadi aku pesan yang itu, harganya 1.150, jadi udah isinya lengkap. Terus juga itu nasi ya. Yang kanan tuh yang 250 itu nasi putih. Tuh. Jadi kita pesen dulu di sini. Ini aku juga pesen telur. Tuh, jadi apalagi ya? Oh, aku juga pesen kayak jamur pakai butter. Ini enak banget pasti. Oke, lanjut. Kita print tiketnya. Nih, ada beberapa metode pembayaran. Kalian bisa pilih yang mana aja. Credit card juga bisa. Nah, tinggal di tap aja di sini atau dimasukin dari bawah. Itu yang mana aja boleh. Nah, tinggal kalian masukin kreditan kalian, terus selesai deh. Nih total aku 2.150. Terus kalian akan dapat kayak tiketnya. Tuh. Kayak tuh dia tiketnya. Tuh kalian akan dapat tiket. Nih kayak gini nanti, jangan lupa diambil ya. Tuh, totalnya ada segitu. Tuh ada lagi. Ini lebih detailnya di menu-menunya apa aja. Cuman ya karena pakai bahasa Jepang jadi agak ini ya. Nah, ini area tunggunya tuh. Jadi kalian setelah pesan tunggu. Nah, kalau ini area memasaknya yang tadi kalian lihat di area depan itu. Oke, sekarang aku bakal kasih tiket yang sudah aku beli di resepsionis. Tuh. Jadi dia akan cek tiket-tiketnya.
Nih dia akan kasih ke bagian kitchennya. Jadi diinfokan kalau kalau kalian mau ngukus ini juga harus beli lagi tiketnya di vending machine yang sama. Tadi kan kita cuma beli bahannya doang. Nah untuk ngukusnya kita harus bayar lagi dan kita kita belinya di vending machine yang tadi tiket. Nah terus juga kalian tuh boleh duduk di mana aja yang penting kosong ya. Jadi kalau kosong berarti tersedia. Nggak yang harus duduk di mana atau ada nomornya gitu, enggak sih. Bebas aja yang penting kosong. Tuh, di sini juga nggak boleh minum alkohol ya. Jadi bir yang di depan kalian lihat cuman boleh kalian beli tapi nggak boleh minum di sini. Oke, nah itu timernya tuh yang dikasih. Oke, sekarang kita ambil makanannya untuk di steam. Nah ini dia nih. Tadi kan kalian lihat yang staffnya tadi kasih menu-menunya. Nah ini sekarang staffnya lagi jelasin kita mesen apa aja biar kita nggak salah pesenan. Tuh ada telur, ada ini, ada nasi. Itu udah dia langsung jelasin sesuai dengan struk yang tadi kita terima di mesin. Oke, selanjutnya setelah kita ambil bahannya, kita langsung aja menuju ke tempat panci khusus kukus. Nah, tapi nanti kita harus kita tadi pas di sana tuh dikasih info nomor berapa ya? Kalau nggak salah aku tuh nomor 7. Nih ada staffnya juga bakal kasih tahu ke kalian nih. Oke, pertama-tama apa sih yang harus kalian lakuin, yaitu pakai sarung tangan. Tuh, pakai sarung tangan dulu udah disediain. Terus buka tutup kukusan, letakkan di sebelah kanan. Nih. Jadi taruh di sini, nanti kalian pas buka hati-hati panas ya. Selanjutnya angkat alas pengukus. Ini loh kayak apa ya ini, aku juga kurang tahu namanya. Ini tinggal diangkat dulu tuh. Hati-hati ya, ini panas banget. Tapi tenang aja, kalian pasti akan dibantu sama staffnya. Oke, ini tuh dijelasin sama staffnya. Jadi pertama taruh ini dulu di sini. Jadi yang paling bawah, baru ini. Jadi nasi sama telur tuh di paling atas. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam sini. Ingat hati-hati. Oke, nah sekarang kita tutup kembali kukusannya. Oke, nah selesai. Jadi nanti kita kan dikasih timer tuh. Nah ini kita lepas sarung tangan dulu ya. Kita dikasih timer, nanti kita bawa timernya. Kita harus duduk juga di area dalam. Jadi saat alatnya berbunyi segera ambil makanan kalian ya. Oke, jadi setelah tadi aku taruh makanan, nih aku langsung masuk lagi cari meja. Nih aku cari meja yang kosong sambil nunggu makanannya di dalam. Jadi harus di dalam ya, jangan di luar ya. Tuh, itu kayaknya kosong deh. Nah, di sini aja deh. Oke, nah kurang lebih segini tuh, masih 12 menit 43 detik. Jadi kalian bisa ambil air mineral, ini juga free. Jadi kalau di Jepang selalu ya, ini saus tare. Jadi ini garam. Jadi saus tare sama soyu beda ya. Kalau kalian pengen tahu detailnya langsung aja search di Google. Biar lebih detail. Kalian juga akan dapat piring dan sumpit. Tuh. Jadi sebelum makanannya sampai, better kalian ambil dulu piringnya, garam, saus tare, sama minum. Nah ini dia nih. 3, 2, 1 dan oke, sudah jadi. Jadi kita jemput makanan kita. Oke, kita akan ambil. Bentar ya, aku bangun dulu. Oke. Nah ini aku akan menuju ke tempat steam yang tadi. Nah, kita langsung cari nomor 7. Nanti akan dibantu sama staffnya kok. Jadi kalian gak usah khawatir. Oke. Kita pakai lagi sarung tangan kita. Jadi ini kayak self service ya lebih tepatnya. Jadi benar-benar kita eksperimennya tuh oke banget. Jadi mungkin makanannya kalau kalian lihat tidak terlalu istimewa, tapi experience-nya sih. Jadi seperti biasa kita buka tutup dan letakkan di sebelah kanan seperti tadi awal. Tuh nanti akan dipandu kok sama staffnya. Kalau misalnya kalian lupa, besok kalian ambil nih. Oke, sudah jadi makanan kita. Oke, ini kita ambil makanannya. Hati-hati ya, panas. Nah, ini kita masukin lagi ya. Kita kembalikan ke tempatnya. Letakkan dan tutup kembali. Oke, ini kita tutup lagi. Jadi harus kita kembalikan seperti semula.
Nah, karena telurnya panas akan didinginkan terlebih dahulu, jadi dicuci terus nanti dikasih kita lagi. Nah, ini nih keunikan uap di Jigoku Mushikobo kayak gini nih. Jadi memang ini tuh di steamnya kayak memang dari onsen gitu. Jadi ini yang uniknya gitu. Nah, ini udah dikasih air es tuh. Jadi udah aman, gampang kita kupas, jadi udah jadi. Ini kita langsung ambil dan bawa ke meja. Oke, kita akan bawa. Hati-hati ya, karena ini kayaknya lumayan berat. Oke, kita akan mulai bawa ke meja. Aku agak pelan-pelan ya, takutnya tumpah nih. Soalnya memang agak tinggi nih tempatnya. Oke, kita akan bawa ke meja. Nah, ini dia, kayak gini penampakannya setelah dikukus. Nah, ini dia nasinya, unik banget kan, nasinya dibungkus. Di Indonesia juga ada sih. Nah, ini aneka sayuran, ada jagung, ada labu. Ini juga ada jamur sama butter, ini enak banget. Tuh ada telur, dikasih es batu biar kita lebih gampang. Waktunya makan. Oke, kita akan buka dulu nasinya. Nih, wah, ini pasti enak banget sih. Tuh, kayak berasa sehat banget. Ini nasi, terus ini ubi. Nah, ubinya itu dominan rasa gurih dan tidak terlalu manis. Bahkan tidak manis. Nah, tapi mix sama nasi kira-kira enak gak ya? Agak aneh, tapi gak apa-apa, kita coba aja. Oke, nah sekarang kita cobain si ubinya pakai garam. Karena rasanya gurih, jadi dipakai garam juga masih enak kok bisa. Ini kita pakai nasi lagi. Nah, tipe makanan sehat. Jadi memang di restoran ini tuh tipenya makanan sehat dan nggak terlalu banyak bumbu, paling saus kari sama garam doang. Jadi sumber air panas mengandung natrium klorida, menambahkan sedikit rasa asin pada makanan itu sendiri. Jadi memang makanan-makanan di sini udah ada rasanya sebelum kita pakai bumbu juga. Jadi lebih alami. Oke, selanjutnya ini masih dengan nasi, tapi nasinya tuh berbeda dari nasi yang tadi. Seperti kalian lihat warnanya juga agak lebih coklat. Jadi ini nasinya tuh kayak pakai bumbu sama ada biji-bijian gitu. Di Indonesia ada. Kalau kalian tahu, mungkin kalau di Indonesia versi Indonesianya apa, boleh langsung tulis di kolom komentar. Biar nanti kita siapa tahu kita bisa berbagi informasi. Nah, ini aku sedang mengupas telur. Jadi udah dingin ya guys. Oke, kita coba. Aduh, licin. Memang agak susah banget nih kalau makan telur pakai sumpit. Ini tragedi lagi. Sorry ya Besti, memang aku kurang terlatih nih. Oke. Rasanya seperti yang tadi aku bilang, jadi memang ada rasa gurih-gurihnya gitu. Jadi kalau kalian ke Beppu jangan lupa cobain restoran ini ya. Bye Besti.